Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pernahkah kamu merasa seperti orang yang selalu diam di tengah keramaian, tapi justru hatimu paling banyak berbicara? Pernahkah kamu dianggap dingin, padahal di dalam dada, kamu menyimpan api kepedulian yang begitu besar? Atau mungkin, kamu sering merasa terlalu banyak berpikir sampai dianggap lambat, padahal kamu hanya ingin memastikan setiap kata dan langkahmu membawa manfaat? Jika iya, mungkin kamu sedang menonton video ini yang ditakdirkan untukmu. Karena hari ini, kita akan membahas sosok yang mungkin tak pernah kamu lihat di layar kaca, tapi justru hidup dalam diam di hati banyak orang. Sosok Satrio Piningit, pahlawan yang tidak pernah minta dikenal, tapi sangat dibutuhkan saat dunia gelap. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa like jika kamu merasa tersentuh. Subscribe untuk terus mendapatkan renungan yang penuh makna. Dan share ke orang yang kamu rasa juga perlu menyimak ini. Karena kadang, satu video bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang tersesat dalam keheningannya. Terima kasih sudah ada di sini. Mari kita renungkan bersama. Sosok yang diam, tapi hatinya berbicara keras. Dalam tradisi spiritual dan budaya Jawa, Satrio Piningit bukan sekadar nama dalam ramalan atau legenda kuno. Ia adalah simbol harapan, sosok yang ditakdirkan muncul di masa kelam. Saat keadilan tergusur, kebenaran kabur, dan manusia kehilangan arah. Namun, berbeda dari bayangan pahlawan yang gagah perkasa dan tampil gemilang. Satrio Piningit justru hadir dalam kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketenangan yang mendalam. Ia bukan tokoh yang mencari sorotan, melainkan pribadi yang tumbuh dalam diam. Mengamati, merenung, dan memahami. Dalam kesehariannya, ia sering digambarkan sebagai sosok introvert yang sangat hati-hati dalam berkata. Penuh perhitungan, dan selalu menyelami makna di balik setiap kata. Baginya, ucapan bukan sekadar suara, melainkan cerminan dari pikiran, hati, dan tanggung jawab. Setiap kalimat yang terlontar, baginya, memiliki beban, bisa menyembuhkan, bisa juga melukai. Maka dari itu, sebelum mengucapkan sepatah kata pun, ia akan memprosesnya secara mendalam. Menimbang konteks, mempertimbangkan niat lawan bicara. Mengamati intonasi, bahkan membaca di balik garis-garis ekspresi wajah. Ia tidak akan mengatakan iya jika hatinya ragu, meskipun logika mendukung. Ia tidak akan mengatakan tidak jika merasa masih ada ruang untuk pengertian dan kedamaian. Kepekaannya luar biasa. Ia bisa menangkap hal-hal yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Nada suara yang sedikit bergetar, jeda yang terlalu lama, atau senyum yang tak sampai ke mata. Semua itu menjadi bahan pertimbangannya. Ia tidak ingin salah menafsir, salah merespons, atau, yang paling ditakutkannya, salah mengambil keputusan. Maka, ia akan terus memutar-mutar pikiran hingga merasa benar-benar yakin. Proses ini menjadikannya sebagai pendengar yang sangat empatik, pengamat yang tajam, dan penengah yang alami dalam konflik. Namun, di balik ketenangan luarnya, seringkali terjadi pergulatan batin yang intens. Karena begitu telitinya ia dalam mencerna setiap informasi. Ia mudah terjebak dalam siklus overthinking. Apa yang didengarnya tidak hanya diterima begitu saja, tapi diulik-ulik, direfleksikan, dan dikaitkan dengan berbagai kemungkinan makna. Ia bertanya-tanya, apakah maksud sebenarnya dari ucapan itu? Apakah ada pesan tersembunyi? Apakah ini ujian? Apakah ini pertanda? Pikirannya bagaikan sungai yang mengalir deras di balik permukaan yang tenang. Tak terlihat, tapi tak pernah berhenti. Kehati-hatiannya dalam berbicara dan bertindak bukan berasal dari rasa takut atau keraguan, melainkan dari kesadaran mendalam bahwa setiap tindakan adalah jejak yang tak bisa dihapus. Ia memahami bahwa satu kalimat bisa membawa dampak besar. Dan satu keputusan bisa mengubah arah hidup banyak orang.
Maka, ia tidak terburu-buru. Ia memilih diam daripada menghamburkan kata tanpa makna. Ia memilih merenung daripada bereaksi. Dalam dunia yang serba cepat dan gegabah, kehadirannya bagaikan oase. Tenang, dalam, dan memberi makna. Bagi kamu yang menonton ini dan merasa pernah dituduh terlalu diam, ketahuilah. Diam bukan berarti mati rasa. Justru, diam seringkali adalah bentuk kehidupan yang paling peka. Di mana setiap detak hati punya arti. Dan setiap hela napas adalah doa yang tak terucap. Salah paham yang sering dialami, diam bukan acuh. Karena sifat inilah, ia sering dianggap lambat, terlalu hati-hati, atau bahkan dingin. Keheningannya bisa disalahpahami sebagai sikap acuh tak acuh, sombong, atau tidak ramah. Orang lain mungkin merasa sulit mendekat karena ia tidak terbuka secara spontan. Padahal, di balik ketenangannya, ia memiliki hati yang sangat peka dan peduli. Ia hanya memilih untuk tidak menunjukkannya dengan cara yang konvensional. Dalam dunia yang mengagungkan kecepatan, sorotan, dan ekspresi berlebihan, kehadiran seseorang yang diam seringkali dianggap tidak relevan. Mereka yang tidak banyak bicara dianggap tidak punya pendapat. Mereka yang tidak bereaksi cepat dianggap tidak peduli. Mereka yang tidak memamerkan perasaan dianggap keras hati. Tapi kebenaran yang jarang disadari adalah, diam bukan kehampaan, diam adalah ruang yang penuh. Bayangkan sebuah danau yang tenang di pagi hari. Permukaannya datar, tidak beriak, seolah mati. Tapi di bawahnya, aliran sungai mengalir deras, akar-akar tumbuh dalam-dalam, dan kehidupan terus berdenyut. Begitulah hati seorang yang diam. Ia tidak diam karena kosong, ia diam karena penuh. Penuh pikiran, penuh perasaan, penuh pertimbangan. Ia tidak diam karena takut, ia diam karena hormat. Hormat pada kata, pada kebenaran, pada manusia yang ada di depannya. Dalam budaya Jawa, ada ajaran wicara tan kena winahya, bicara yang tidak melukai. Dan Satrio Piningit adalah penerus hidup dari prinsip ini. Ia tidak mengukur kekuatan dari volume suaranya, tapi dari kedalaman maknanya. Ia tahu bahwa satu kalimat yang terlontar tanpa proses bisa merusak hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Ia tahu bahwa senyum yang dipaksakan bisa menyembunyikan luka. Dan tawa yang berlebihan bisa menjadi benteng dari kesedihan. Maka, ia memilih untuk diam, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sadar. Orang-orang sering mengira bahwa kepedulian harus terlihat. Harus diucapkan, harus ditunjukkan, harus diposting. Tapi bagi Satrio Piningit, kepedulian yang paling tulus justru yang tidak butuh pengakuan. Ia datang ke rumah duka bukan untuk berbicara panjang lebar, tapi untuk duduk diam di pojokan, menemani dalam hening. Ia mengirim pesan singkat bukan untuk mencari respon, tapi untuk menyampaikan, "Aku di sini." Ia tidak membagikan dukungannya di media sosial, tapi ia diam-diam menyalurkan bantuan ke desa yang terkena bencana. Karena baginya, perbuatan yang diketahui orang lain bukan lagi ibadah. Itu sudah menjadi transaksi sosial. Keheningannya bukan tembok, tapi jembatan. Ia diam bukan untuk menjauh, tapi untuk memungkinkan orang lain mendekat dengan rasa aman. Ia tahu bahwa banyak orang tidak butuh solusi, mereka butuh seseorang yang benar-benar mendengar. Dan untuk benar-benar mendengar, kita harus berhenti berbicara. Harus menurunkan ego. Harus mengesampingkan keinginan untuk terlihat bijak. Inilah yang membuatnya menjadi tempat pelarian bagi mereka yang lelah dengan dunia yang terlalu keras. Kelebihannya terletak pada kedalaman batin dan kepekaan yang luar biasa. Ia adalah komunikator bermutu. Setiap kata yang diucapkannya bernilai, tidak boros, dan penuh pertimbangan. Orang-orang merasa nyaman bercerita kepadanya karena merasa benar-benar dilihat dan dipahami.
Ia tidak terburu-buru memberi solusi, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk merasa diterima. Dalam psikologi modern, tipe kepribadian seperti ini sering dikaitkan dengan introvert empatik atau highly sensitive person, HSP. Mereka memiliki sistem saraf yang lebih responsif terhadap rangsangan, sehingga mudah merasa kewalahan dalam keramaian. Tapi kelebihannya, mereka bisa membaca emosi orang lain dengan sangat akurat. Bahkan dari hal-hal kecil. Cara seseorang memutar mata, jeda sebelum menjawab, atau nada suara yang sedikit bergetar. Mereka bukan hanya mendengar kata-kata, mereka mendengar yang tidak terucap. Dan disinilah letak kekuatan Satrio Piningit. Ia bukan hanya mendengar, ia menghadirkan diri. Ia tidak sekadar mendengar curhatan, ia hadir dengan seluruh kehadirannya. Matanya tidak melayang, tangannya tidak memegang ponsel, pikirannya tidak sibuk merancang balasan. Ia hadir seperti pohon besar di tengah hutan, kokoh, tenang, dan memberi naungan. Dalam dunia yang serba distraksi, kehadiran seperti ini adalah anugerah langka. Dalam konflik, ia menjadi penengah alami karena tidak mudah bereaksi secara emosional. Ia memilih merenung terlebih dahulu, bukan membalas. Ini membuatnya mampu mencairkan ketegangan dengan keheningan yang penuh makna. Bayangkan dua orang yang sedang bertengkar, saling berteriak, emosi memuncak. Lalu, tiba-tiba, salah satu dari mereka, Satrio Piningit, diam. Ia tidak memotong, tidak membela diri, tidak membalas. Ia hanya menatap dengan tenang. Dalam keheningan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Keheningan yang mengajak orang lain untuk berhenti, bernapas, dan merenung. Karena ketika satu orang berhenti bereaksi, maka konflik kehilangan bahan bakarnya. Dalam budaya Timur, diam dalam konflik justru dihormati. Dalam ajaran Sunan Kalijaga, manjing kaula, masuk ke dalam diri, adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia percaya bahwa waktu akan membuka apa yang saat ini tertutup. Ia percaya bahwa keheningan bisa menjadi guru yang lebih bijak daripada kata-kata. Ia juga seorang pemikir strategis dan visioner. Ia tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga akar masalah. Ia mampu menghubungkan titik-titik yang tampaknya tidak berhubungan, melihat pola dalam kekacauan, dan merancang solusi jangka panjang. Dalam dunia yang serba instan, ia adalah penjaga jangka panjang, yang peduli pada warisan, bukan hanya hasil. Lihatlah bagaimana ia merespons krisis. Orang lain mungkin langsung mencari quick fix, solusi cepat yang terlihat efektif. Tapi ia akan bertanya, apa penyebabnya? Siapa yang terdampak? Apa konsekuensi jangka panjangnya? Ia tidak tergoda oleh popularitas solusi, tapi oleh keberlanjutannya. Ia tahu bahwa menanam pohon tidak akan memberi naungan hari ini. Tapi ia tetap menanamnya untuk generasi yang belum lahir. Dalam dunia bisnis, ia bukan yang paling vokal di rapat. Tapi ide-idenya sering menjadi fondasi keputusan besar. Dalam dunia sosial, ia bukan yang paling aktif di media. Tapi gerakannya nyata di lapangan. Ia bukan pemimpin yang berdiri di depan. Tapi ia adalah akar yang menopang pohon. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan di tempat yang terlihat, tapi di tempat yang menopang. Bagi kamu yang menonton dan pernah merasa disalahpahami karena tidak banyak bicara, ingatlah. Dunia sering menghukum yang tidak berteriak. Padahal yang diam justru sedang mendengarkan lebih dalam. Kamu tidak dianggap bodoh karena diam. Kamu dianggap bodoh karena dunia tidak bisa membaca kedalaman. Kamu tidak dianggap lemah karena tidak bereaksi. Kamu dianggap lemah karena dunia mengukur kekuatan dari kemarahan, bukan dari ketenangan. Tapi ketenanganmu bukan kelemahan,
Itu adalah keberanian untuk tidak ikut dalam hiruk-pikuk yang sia-sia. Kamu bukan tidak peduli, kamu hanya tidak mengungkapkannya dengan cara yang biasa. Kamu tidak acuh, kamu hanya memilih untuk tidak ikut dalam hiruk-pikuk yang tidak menyelesaikan apa-apa. Dan justru disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak butuh validasi untuk merasa benar. Kamu cukup tahu, dari dalam, bahwa hatimu selalu hadir, meski tak terlihat. Dalam sistem sosial yang menghargai ekspresi berlebihan, kamu mungkin merasa seperti alien. Tapi ingat, bintang paling terang di langit bukan yang paling keras bersinar, tapi yang paling konsisten. Dan kamu, yang diam, justru mungkin adalah cahaya yang paling stabil di tengah kekacauan. Bahwa ketika orang lain mencari perhatian, kamu sedang mencari kebenaran. Dan ketika orang lain ingin dipuji, kamu hanya ingin memastikan tidak ada yang terluka. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kasih yang paling tulus, yang tidak butuh pengakuan, hanya ketulusan. Cinta yang tulus tidak butuh pengakuan. Ia tidak butuh diucapkan setiap hari. Ia tidak butuh dibuktikan dengan hadiah atau postingan. Ia cukup ada, seperti udara, seperti matahari, seperti bumi yang terus berputar tanpa minta terima kasih. Dan kamu, yang diam, mungkin adalah bentuk cinta yang paling langka. Cinta yang tidak mencari balasan. Dalam tradisi Jawa, ada ungkapan, memadu tirta, munggah ing batin, menyatu seperti air, naik ke dalam batin. Artinya, hubungan yang paling dalam bukan yang paling ramai, tapi yang paling hening. Bukan yang paling sering berbicara, tapi yang paling sering saling memahami tanpa kata. Dan di dunia yang semakin keras, manusia seperti kamu, yang diam, yang peka, yang dalam, adalah penyeimbang yang sangat dibutuhkan. Jadi, jangan pernah merasa kurang hanya karena kamu tidak seperti yang lain. Jangan menyalahkan dirimu karena tidak bisa menjadi sorotan. Karena mungkin, takdirmu bukan untuk bersinar di atas panggung, tapi untuk menjadi cahaya yang menyelamatkan seseorang dari kegelapan, tanpa pernah tahu bahwa kamu adalah penyebabnya. Satrio Piningit tidak pernah minta dikenal. Ia tidak pernah mengumumkan kehadirannya. Ia hanya ada saat dunia membutuhkan kebenaran, saat hati orang lain butuh ketenangan, saat keadilan butuh penjaga yang tidak takut pada kesunyian. Dan mungkin, kamu adalah Satrio Piningit di zaman ini. Bukan pahlawan yang dielu-elukan, tapi pahlawan yang membuat dunia tetap seimbang. Dengan diam, dengan hati, dan dengan kebenaran yang tak pernah berteriak. Beban dari kedalaman, saat renungan menjadi lelah. Namun, kelebihan-kelebihan ini datang dengan tantangan yang tak ringan. Terlalu banyak merenung bisa menjadi beban. Ia sering terjebak dalam pola pikir. Apa maksudnya? Apa yang seharusnya kubalas? Apakah aku salah? Siklus overthinking ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Pikirannya yang terlalu aktif membuatnya sulit rileks, bahkan saat sedang beristirahat. Karena takut menyakiti atau salah bicara, ia sering menahan pendapat atau menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Hal ini bisa membuatnya merasa tidak dihargai atau mudah dieksploitasi. Ia lebih memilih menanggung beban daripada menimbulkan ketidaknyamanan. Terlalu banyak pertimbangan juga bisa membuatnya terjebak dalam ketidakpastian, sehingga ia kehilangan kesempatan hanya karena terlalu lama memikirkan pilihan yang paling tepat. Ia menuntut diri untuk selalu bijak, tenang, dan tepat. Saat ia merasa gagal, misalnya, marah atau salah ucap, ia bisa menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Ia tidak memaafkan dirinya dengan mudah, karena ia melihat setiap tindakan sebagai cerminan dari karakter.
Masa lalu baginya bukan sesuatu yang bisa dilupakan, melainkan pelajaran yang terus direfleksikan. Ia sering memutar kembali percakapan lama, mencari arti yang mungkin tidak ada, dan mempertanyakan, apa yang seharusnya kukatakan? Apakah aku bisa lebih baik? Sehingga sulit melepaskan beban emosional. Kurangnya ekspresi emosional yang langsung juga membuatnya sering dianggap tidak bersemangat atau tidak antusias. Ia tidak menunjukkan kebahagiaan dengan cara yang ekspresif, sehingga orang bisa salah menilai bahwa ia tidak peduli atau tidak menikmati hidup. Dan karena sifatnya yang tenang serta tidak suka konflik, ia bisa menjadi target bagi orang-orang yang lebih dominan, manipulatif, atau ambisius. Mereka bisa memanfaatkan keheningannya sebagai tanda persetujuan, padahal ia hanya sedang merenung. Kamu yang menonton ini dan merasa lelah karena terlalu sering merenung, tahu tidak? Kelelahanmu bukan tanda kegagalan, itu tanda bahwa kamu terlalu peduli. Bahwa kamu tidak bisa membiarkan hal-hal berjalan begitu saja. Bahwa kamu tidak bisa pura-pura baik saat hatimu terluka. Dan justru disitulah letak kejujuranmu. Kamu bukan lemah karena merasa lelah. Kamu manusia yang terlalu dalam untuk dunia yang terlalu dangkal. Tapi ingat, merenung itu ibadah, tapi merenung tanpa istirahat bisa menjadi beban. Maka, izinkan dirimu untuk tidak selalu bijak. Izinkan dirimu untuk tidak selalu mengerti. Dan izinkan dirimu untuk tidak selalu menjaga semua orang. Karena kamu juga butuh dirawat oleh dirimu sendiri. Keagungan dalam kompleksitas, kekuatan yang tak terlihat. Namun, justru di dalam kompleksitas inilah letak keagungan Satrio Piningit. Ia bukan manusia sempurna, melainkan manusia yang terus berproses. Yang memilih untuk tidak menjadi keras demi menjaga kelembutan. Yang memilih diam demi menghindari luka. Yang memilih merenung demi menghindari kesalahan. Kelebihannya lahir dari kekurangannya, dan kekurangannya muncul karena terlalu dalamnya kelebihannya. Dalam dunia yang mengidolakan kesederhanaan, kecepatan, dan kepastian, seseorang yang kompleks seringkali dianggap terlalu banyak mikir, terlalu sensitif, atau terlalu berat. Tapi jarang ada yang bertanya, mengapa kamu begitu dalam? Apa yang membuatmu tidak bisa menerima hal-hal secara dangkal? Mengapa kamu tidak bisa membiarkan sesuatu berlalu begitu saja? Karena jawabannya mungkin terlalu besar untuk diucapkan. Mungkin karena ia pernah melihat kebohongan yang disebut kebenaran. Mungkin karena ia pernah merasakan luka yang tersembunyi di balik senyum. Mungkin karena ia tahu bahwa di balik setiap tawa, bisa jadi ada tangisan yang ditahan. Dan dari pengalaman itulah, ia belajar untuk tidak terburu-buru. Bukan karena takut, tapi karena hormat pada kebenaran. Satrio Piningit bukanlah orang yang tidak punya pendapat. Ia punya ribuan pendapat. Tapi ia memilih untuk tidak mengucapkannya semua. Ia tahu bahwa kebenaran yang terlalu cepat diungkap bisa menjadi racun. Ia tahu bahwa kejujuran yang tidak diiringi kebijaksanaan bisa melukai. Maka, ia menyimpan banyak hal. Bukan karena pengecut, tapi karena penuh pertimbangan. Ia tidak ingin menjadi bagian dari kekacauan. Ia ingin menjadi bagian dari penyelesaian. Dan disinilah letak keajaiban dari kompleksitasnya. Ia tidak hidup di permukaan, tapi di lapisan-lapisan makna yang saling bertaut. Ia tidak melihat dunia dalam hitam putih, tapi dalam gradasi abu-abu yang penuh nuansa. Ia tidak menilai seseorang dari satu tindakan, tapi dari pola hidupnya. Ia tidak menghakimi dari kata-kata, tapi dari niat yang tersembunyi di baliknya. Ia tidak menanggapi emosi dengan emosi, tapi dengan pertanyaan. Mengapa kamu merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Inilah yang membuatnya sulit dipahami oleh dunia yang terbiasa dengan label.
Dunia ingin tahu. Apakah kamu marah atau tidak? Apakah kamu setuju atau tidak? Apakah kamu pro atau kontra? Tapi Satrio Piningit sering menjawab, "Aku belum tahu. Aku masih merenung." Dan dalam dunia yang menghukum keraguan, jawaban seperti itu dianggap lemah. Padahal, keraguan yang jujur jauh lebih kuat daripada kepastian yang dibuat-buat. Kelebihannya lahir dari kekurangannya. Karena terlalu peka, ia sering merasa lelah. Karena terlalu banyak berpikir, ia sering terlihat lambat. Karena terlalu hati-hati, ia dianggap tidak tegas. Tapi justru dari titik-titik kekurangan, itulah kekuatannya muncul. Karena terlalu peka, ia bisa membaca hati orang lain sebelum mereka bicara. Karena terlalu banyak berpikir, ia bisa melihat konsekuensi yang belum terjadi. Karena terlalu hati-hati, ia bisa menghindari jebakan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kompleksitasnya bukan kekacauan, itu adalah sistem navigasi batin yang sangat canggih. Seperti radar yang bisa mendeteksi badai dari jauh. Ia bisa merasakan ketidakselarasan sebelum orang lain menyadarinya. Ia tahu kapan sebuah hubungan mulai retak, meski belum ada pertengkaran. Ia tahu kapan seseorang berbohong, meski wajahnya tersenyum. Ia tahu kapan sebuah keputusan akan membawa bencana, meski semua orang mengangguk setuju. Dan karena itulah, ia sering sendirian. Bukan karena tidak ingin bersosialisasi, tapi karena jarang ada yang bisa mengikutinya dalam kedalaman. Orang-orang ingin percakapan yang ringan, cepat, dan menyenangkan. Tapi ia hidup dalam percakapan yang tidak terucap. Dalam diam, dalam renungan, dalam doa yang tidak perlu diucapkan. Ia tidak butuh diskusi panjang untuk memahami sesuatu. Cukup satu tatapan, satu jeda, satu tarikan napas yang tidak biasa. Dan ia sudah tahu. Di tengah dunia yang serba cepat, gegabah, dan penuh hiruk-pikuk, Satrio Piningit mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan selalu terlihat. Bahwa kebijaksanaan bukan soal berbicara banyak, melainkan soal mendengar lebih dalam. Merenung lebih lama, dan bertindak dengan penuh kesadaran. Bahwa kebenaran tidak selalu berada di tempat yang paling terang. Dan kekuatan tidak selalu dimiliki oleh mereka yang paling berisik. Lihatlah alam. Mana yang lebih kuat, pohon yang tumbuh cepat dan rapuh? Atau pohon yang tumbuh pelan tapi akarnya menembus batu? Mana yang lebih tahan lama, sungai yang deras tapi dangkal? Atau sungai yang tenang tapi mengalir sampai ke laut? Mana yang lebih berarti, suara yang menggema sebentar? Atau keheningan yang mengubah hati selamanya? Satrio Piningit adalah pohon yang akarnya dalam. Ia tidak menarik perhatian dengan daunnya, tapi dengan ketahanannya. Ia tidak memamerkan kekuatannya, tapi mempraktikannya setiap hari. Dalam cara ia mendengar, dalam cara ia memilih diam, dalam cara ia memaafkan tanpa mengumbar. Dalam dunia kerja, ia bukan yang paling vokal di rapat. Tapi idenya sering menjadi dasar keputusan besar. Dalam dunia sosial, ia bukan yang paling aktif di media. Tapi gerakannya nyata di lapangan. Dalam hubungan, ia bukan yang paling romantis. Tapi yang paling setia. Ia tidak butuh pengakuan, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh suara orang lain. Bagi kamu yang menyimak ini dan merasa hidupmu terlalu kompleks, tahu tidak? Kompleksitasmu bukan berarti kamu bermasalah, itu berarti kamu hidup dengan kesadaran yang tinggi. Dunia menganggapmu rumit karena mereka tidak punya waktu untuk memahami kedalaman. Mereka ingin segalanya cepat, mudah, dan bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Tapi kamu tidak bisa disederhanakan. Karena kamu bukan produk dari kebiasaan. Kamu adalah hasil dari refleksi, dari luka yang diproses, dari kebenaran yang tidak bisa diabaikan.
Ketika orang lain mengatakan, "Jangan terlalu mikir, nanti stres." Kamu tahu bahwa tidak memikirkan sesuatu itu justru yang membuat stres. Karena kamu tidak bisa hidup dalam ilusi. Kamu butuh makna. Butuh kejujuran. Butuh kebenaran yang utuh, meski pahit. Dan justru di sanalah letak keistimewaanmu. Kamu tidak bisa dilihat sekilas. Kamu butuh waktu. Butuh ketenangan. Butuh hati yang bersih untuk benar-benar dilihat. Orang yang terburu-buru akan menganggapmu dingin. Orang yang dangkal akan menganggapmu rumit. Orang yang keras akan menganggapmu lemah. Tapi mereka yang pernah benar-benar duduk bersamamu dalam hening. Mereka yang pernah merasakan kehadiranmu yang tanpa kata. Mereka akan tahu, kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah pelajaran. Kamu adalah peringatan halus dari alam semesta bahwa tidak semua yang berharga harus bersinar. Ada yang tumbuh dalam gelap, dalam diam, dalam kesetiaan yang tak terlihat. Dan justru itulah yang paling tahan lama. Lihatlah benih yang tumbuh di bawah tanah. Tidak ada yang melihatnya selama berminggu-minggu. Tidak ada yang memujinya. Tidak ada yang menyadarinya. Tapi saat akarnya kuat, ia akan muncul. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran yang tak terbantahkan. Begitulah dirimu. Kamu tidak butuh sorotan. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu hanya butuh waktu. Untuk tumbuh, untuk pulih, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ketika seseorang akhirnya benar-benar melihatmu, mereka tidak akan berkata, "Aku baru sadar kamu hebat." Mereka akan berkata, "Aku merasa lebih utuh setelah mengenalmu." Karena kamu bukan sekadar teman, pasangan, atau rekan kerja. Kamu adalah ruang aman. Kamu adalah tempat pulang bagi hati yang tersesat. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan yang tulus masih ada, meski tidak dipamerkan. Jadi, jangan pernah merasa lelah karena terlalu dalam. Jangan menyalahkan dirimu karena tidak bisa menjadi ringan. Dunia butuh orang-orang seperti kamu, yang tidak tergoda oleh popularitas, yang tidak terjebak dalam kecepatan, yang tidak ikut dalam kebisingan. Karena di saat dunia runtuh, bukan suara yang paling keras yang akan menyelamatkan, tapi keheningan yang penuh makna. Bukan yang paling cepat yang akan bertahan, tapi yang paling dalam yang akan tetap berdiri. Dan mungkin, kamu adalah Satrio Piningit zaman ini. Bukan karena kamu lahir dari ramalan, tapi karena kamu memilih untuk tetap setia pada kebenaran. Meski dunia memilih untuk melupakannya. Kamu mungkin salah satunya, Satrio Piningit zaman kini. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Kamu yang selama ini merasa terlalu sering merenung, terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir hingga dianggap lambat. Kamu yang diam bukan karena tak peduli, tapi karena hatimu terlalu dalam untuk sekadar bersuara. Kamu yang menahan air mata demi menjaga kedamaian. Kamu yang memilih menyimak daripada memotong. Kamu yang tak pernah ingin menyakiti, meski dunia kadang menyakitimu tanpa ampun. Ketahuilah, keheninganmu bukan kelemahan. Ia adalah benteng dari kebijaksanaan. Setiap malam yang kamu habiskan untuk merenung. Setiap kalimat yang kamu tahan agar tak menyakiti. Setiap keputusan yang kamu tunda demi memastikan kebenaran. Semua itu bukan tanda keraguan. Itu adalah bukti keberanian yang tak terlihat. Keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap kata, setiap tindakan,
setiap jejak yang kamu tinggalkan. Dunia mungkin belum siap untukmu. Tapi saat nanti ia terguncang. Saat kebisingan tak lagi mampu menyembunyikan kebohongan. Saat manusia haus akan kejujuran yang tulus. Maka diammu akan menjadi gema. Kata-katamu, yang selama ini kamu jaga dengan hati, akan menjadi pelita di tengah kegelapan. Kamu mungkin pernah merasa terlalu lembut di dunia yang keras. Terlalu jujur di tempat yang penuh kepalsuan. Terlalu hati-hati di antara orang-orang yang terburu-buru. Tapi justru disitulah letak keistimewaanmu. Di saat orang lain berteriak, kamu memilih mendengar. Di saat orang lain menyalahkan, kamu memilih memahami. Di saat orang lain menyerah, kamu masih mencari jalan. Dalam diam, dalam doa, dalam ketenangan yang tak terlihat. Ada kekuatan dalam diam yang tidak bisa diukur dengan suara. Ada kekuatan dalam perenungan yang tidak bisa dihargai dengan cepat. Dan kamu, yang sering merasa tidak cukup, tidak terlihat, tidak dihargai, justru adalah pemegang kunci kebenaran. Karena kamu tidak butuh sorotan untuk bersinar. Cahayamu menyala dari dalam, pelan tapi pasti. Seperti fajar yang perlahan menerangi malam. Kamu mungkin pernah merasa lelah. Lelah karena harus selalu berpikir 2 kali. Lelah karena harus menyimpan perasaan. Lelah karena orang mengira kamu dingin, padahal hatimu terlalu hangat untuk disentuh sembarang. Tapi ingatlah, tidak semua yang berharga terlihat di permukaan. Seperti akar pohon yang tak pernah terlihat, namun menopang seluruh kehidupan di atasnya. Begitulah dirimu. Diam, kokoh, dan tak tergantikan. Dan ketika dunia akhirnya berbalik, ketika kebohongan runtuh dan keadilan kembali dipanggil, maka diammu akan menjadi suara yang paling didengar. Bukan karena keras, tapi karena jujur. Bukan karena teriakan, tapi karena ketulusan. Dan saat itulah, orang-orang akan menyadari. Pahlawan sejati tidak selalu datang dengan pedang di tangan, tapi dengan keheningan yang penuh makna di hati. Kamu yang pernah merasa terlalu sensitif, sekarang tahu. Itu bukan kelemahan, tapi hadiah dari alam semesta. Untuk bisa merasakan lebih, memahami lebih, dan mencintai lebih dalam dari kebanyakan orang. Kamu yang pernah merasa terlalu rapuh, sekarang tahu. Kelembutanmu adalah bentuk keberanian tertinggi. Untuk tetap bersikap baik di tengah kekejaman. Untuk tetap percaya di tengah pengkhianatan. Kamu yang pernah menangis dalam diam, sekarang tahu. Air matamu bukan tanda kekalahan, tapi bukti bahwa hatimu masih hidup. Bahwa kamu belum menyerah pada dunia, meski dunia sering menyakitimu. Bahwa kamu masih peduli, meski tidak semua orang peduli padamu. Kamu yang pernah merasa sendiri, tahu bahwa kesendirianmu bukan kutukan, tapi ruang suci untuk pertumbuhan. Di sanalah kamu belajar mendengar suara hatimu. Di sanalah kamu menemukan kekuatan yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Di sanalah kamu menjadi satrio piningit dalam versi zaman ini. Bukan karena takdir yang megah, tapi karena pilihanmu yang tulus. Untuk tetap setia pada kebenaran, meski sepi. Dan kamu yang pernah merasa tidak cukup, sekarang tahu. Cukup bukan soal apa yang kamu miliki, tapi soal siapa kamu di dalam. Cukup bukan soal seberapa banyak yang kamu katakan, tapi seberapa dalam makna yang kamu bawa. Cukup bukan soal pengakuan, tapi soal integritas. Dan kamu, yang memilih untuk tidak ikut dalam hiruk-pikuk. Yang memilih untuk tidak menyerang balik. Yang memilih untuk tetap tenang di tengah badai. Adalah bentuk keberanian yang paling langka. Jangan pernah merasa malu karena kamu berbeda. Jangan pernah merasa salah karena kamu tidak seperti yang lain.
Karena dunia tidak butuh lebih banyak kebisingan. Ia butuh lebih banyak kedalaman. Butuh lebih banyak orang yang berani diam. Butuh lebih banyak hati yang tetap bersih di tengah kotoran. Butuh lebih banyak jiwa yang memilih kebaikan, bukan karena pujian, tapi karena itu yang benar. Dan kamu, yang menonton ini, yang merasa tersentuh, yang merasa seperti dilihat dan dipahami untuk pertama kalinya. Kamu adalah bagian dari harapan itu. Kamu adalah benih perubahan yang tumbuh perlahan. Dalam tanah yang gelap, tanpa sorotan. Tapi percayalah, ketika saatnya tiba, kamu akan mekar dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Kamu mungkin belum diakui sekarang. Tapi suatu hari nanti, orang-orang akan berkata, "Ah, ternyata dia yang selama ini diam, dialah yang menyelamatkan kita." Dan kamu hanya akan tersenyum. Karena kamu tahu, kebenaran tak perlu dipamerkan. Ia cukup hadir, dan dunia pun berubah. Kamu tidak lahir untuk menjadi pahlawan yang dipuji di panggung. Kamu lahir untuk menjadi pahlawan yang dikenang dalam hati. Yang tidak membutuhkan mahkota, karena kehormatannya lahir dari tindakan. Yang tidak butuh sorotan, karena cahayanya menyinari dari dalam. Dan ketika dunia terluka, kamu akan hadir bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menenangkan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan yang menginspirasi. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kehadiran yang mengubah. Karena sejatinya, kekuatan seorang pahlawan bukan hanya di ujung tombak, tapi juga di ujung kata yang dijaga, dipilih, dan diucapkan dengan hati. Dan bila suatu hari nanti kau diminta tampil, jangan ragu. Kamu bukan datang terlambat. Kamu datang tepat pada waktunya. Karena dunia tak butuh pahlawan yang berteriak. Ia butuh seseorang seperti kamu, yang diam, tapi hatinya berbicara lebih keras dari siapapun. Kamu adalah satrio piningit zaman modern. Bukan karena ramalan, tapi karena pilihan. Bukan karena takdir yang dramatis, tapi karena konsistensi dalam menjaga kebaikan. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena keteguhan batin. Bukan karena karisma yang mencolok, tapi karena ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Dan ketika dunia akhirnya menemukan keseimbangannya, maka semua yang pernah kamu tahan, semua yang pernah kamu renungkan, semua yang pernah kamu simpan dalam diam, akan menjadi benih kebangkitan baru. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dengan dentuman. Ia dimulai dengan bisikan, dengan tatapan yang penuh pengertian, dengan keheningan yang penuh makna, dengan satu orang yang memilih untuk tetap jujur, meski semua orang memilih untuk berpura-pura. Dan kamu, yang menonton ini, yang merasa dilihat, yang merasa diingat, yang merasa dihargai untuk pertama kalinya. Kamu bukan sekadar harapan. Kamu adalah jawabannya. Dan dalam heningmu, terdengar suara kebenaran. Dan dalam diammu, tercipta keajaiban yang tak terlihat. Dan dalam hatimu, tersimpan kekuatan yang siap menyelamatkan dunia. Tanpa perlu berteriak satu kali pun. Kamu bukan terlalu lemah untuk bersuara. Kamu terlalu kuat untuk disia-siakan. Dan suatu hari nanti, orang-orang akan berkata, "Ah, ternyata dia yang selama ini diam, dialah yang menyelamatkan kita." Dan kamu hanya akan tersenyum. Karena kamu tahu, kebenaran tak perlu dipamerkan. Ia cukup hadir, dan dunia pun berubah.
Buat kalian yang nonton sampai sini, tahu nggak? Kalian bukan cuma penonton biasa, loh. Kalian tuh bagian dari proses penyembuhan ini. Kalian saksi hidup kalau kebaikan nggak perlu ribut-ribut buat eksis. Kedamaian bisa tumbuh di tengah keributan, gitu. Satu hati yang tulus aja bisa ubah arah sejarah, tahu nggak? Kalian gak lagi nunggu pahlawan. Ternyata kalian lagi jadi pahlawan sendiri, tanpa sadar. Karena kalian milih gak nyakitin orang. Karena kalian milih tetap percaya. Karena kalian milih bangkit meski sering jatuh, kan? Dan justru pilihan-pilihan kecil gitu yang bikin kalian luar biasa. Ya, kalian bukan harapan yang samar-samar, kalian tuh jawaban nyata dari dunia yang cari jalan pulang. Jadi terus aja jadi diri kalian sendiri, ya. Terus renungin hal-hal yang penting. Terus diam aja pas emang perlu, ngerti? Nanti pas waktunya datang, kalian bakal ngerti. Kalian gak pernah terlambat, kok. Kalian cuma lagi disiapin buat hal yang lebih besar, gitu aja. Makasih ya udah nonton sampai habis, serius. Semoga video ini bukan cuma kata-kata, tapi benih ketenangan dan kekuatan buat kalian yang sering merasa kurang. PDHL kalian tuh luar biasa banget. Ingat, ya, diammu bukan kelemahan, loh. Renunganmu bukan keraguan. Dan hatimu yang peduli banget bukan beban. Itu malah keistimewaan kalian, tahu. Jangan pergi jauh-jauh, ya. Aku udah gak sabar ketemu kalian lagi di video berikutnya, dengan hati yang sama lembutnya, penuh makna, dan selalu nungguin kehadiran kalian. Kalau kalian ngerasa tersentuh, terwakili, atau terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan renungan seru lainnya. Ya, karena perjalanan menuju kedalaman jiwa gak enaknya kalau dilalui sendiri, kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kekuatan buat tetap setia sama kebaikan, meski dunia terus berubah, ya. Dan dalam heningmu, terdengar suara kebenaran. Menghapus resah, menembus nasib gelap. Suara rakyat, doa yang menggema, kini terjawab. Hadirkan